sering dipakai. Nah, untuk yang saat ini, untuk kabel fasa, kalau Indonesia, yang ini yang dipakai standarnya. Gitu ya, ini yang dipakai. Yaitu hitam, coklat, dan abu-abu. Tapi ada juga yang menggunakan warna ini sebagai standarnya. Jadi masing-masing negara mempunyai standar sendiri-sendiri untuk pewarnaan kabel ya. Tapi untuk di sini saya pakai yang ini dulu sementara karena enak dilihat nih. Enak dilihat. Ya, merah, kuning, biru gitu ya. Inilah rangkaian dual starter. Jadi rangkaian utamanya kan motor ini langsung terkonek dengan jala-jala listrik, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke jala-jala listrik ada pengamannya dulu, ya, dan ada kontaktornya. Jadi pertama dari jala-jala masuk ke kontaktor magnetik, di sini kontaktor magnetik, gitu ya. Kemudian ini thermal overload-nya, ya, relay thermal overload, baru masuk ke motor. Nah, tapi dengan begini apakah bisa langsung menyala? Menyala dan mematikannya gimana? Nah, itu dia. Maka kita membutuhkan rangkaian kontrolnya. Ya. Jadi ini rangkaian dayanya selesai kalau cuma segitu gitu ya, tapi belum bisa nyala gitu ya. Karena belum ada on off-nya. Katakanlah nanti nyala, sekali nyala nggak bisa mati nanti ya. Nah, gitu. Jadi harus ada rangkaian kontrolnya yang bisa meng-on dan bisa meng-off-kan dan bisa mengamankan gitu ya. Sekaligus indikatornya, ada indikatornya. Di sini, ini ada push button, stop yang merah dan push button hijau untuk yang on-nya ya. Kalau meng-on-kan pakai ini, kalau men-stop pakai yang ini. Dan sekaligus ada lampu indikatornya. Lampu indikatornya. Jadi ketika nanti di-on-kan, otomatis yang akan hidup lampu yang hijau. Nanti ketika di-off-kan, yang hidup lampu merah. Dan ini juga mati gitu ya maksudnya ya. Ketika on, motornya menyala dan indikatornya lampu hijau yang menyala. Kalau di-off-kan, motornya juga mati, lampunya indikator yang menyala warna merah. Nah, untuk trip ini apa? Trip ini, lampu indikator trip ini terjadi kalau relay mendeteksi ada beban penuh. Gitu ya. Ketika ada beban lebih gitu ya, beban lebih, maka lampu ini akan menyala. Gitu. Gambarnya seperti ini ya. Jadi rangkaian kontrolnya kita ambil satu jalur, cukup satu fase saja kita ambil, mana saja boleh sebenarnya. Misalnya kita ambil ini jalur apa ya? Ini line 1 katakanlah RST begitu ya. Kita ambil dari yang R sajalah boleh untuk rangkaian kontrolnya, untuk mengaliri aliran kontrol ini ya. Jadi masuk ke MCB dulu. Nah, ini rangkaiannya di sini. Tapi ini kan kita nggak jelas di dalamnya apa. Nah, ini dia. Di dalamnya seperti ini. Di dalam kontaktor, ini magnetic kontaktor, ini di dalamnya relay. Sehingga kelihatan arah hubungannya tadi kemana sih. Ya, seperti itu. Jadi nanti ketika start switch, ya, tombol push button itu, ketika di push, ya, push button gitu ya, tapi ketika di push hanya saat itu saja dia connect, habis itu balik lagi kan gitu ya. Nah terus nanti on off. Nah maka dari itu ada istilahnya untuk tombol penguncinya, gitu ya. Nah disinilah fungsi dari kontaktor itu. Memang kalau kita push pertama menyentuh ini maka on, tapi ketika kita lepas tombolnya maka dia akan terbuka lagi karena normally open, gitu ya. Maka di sini perlu pengunci. Nah, kita nanti akan belajar kok bisa walaupun sebentar tapi terus jadi on terus. Nah, itu nanti kita akan belajar lewat EKTS-nya nanti ya. Ini rangkaiannya.
Ya, jadi kalau ada rangkaian 3 fase tidak mungkin dicolokkan begitu saja selesai gitu ya. Jadi ada rangkaian kontrolnya ya, atau starting-nya seperti apa ya. Kemudian peralatan yang dipakai, yang dibutuhkan ini rangkaian supply 3 fase, kemudian kita butuh netral, triple single switch, triple double switch, stop button, start button, 3 fase induction motor, dan lampunya. Dan lampunya ada 3. Langkah praktikumnya, kita buka EKTS, kemudian kita nanti ada sedikit perubahan ya. Ada sedikit perubahan. Ini oke, sementara ini di sininya nanti ada sedikit berubah. Jadi kalau ini intinya ini jala-jala listrik ya 3 fase, maka kita konekkan ke sini, tapi ada sistem kontrolnya. Sistem kontrolnya kita ambil dari R boleh, S boleh, T boleh. Cukup 1 fase untuk sistem kontrolnya. Ya, sistem kontrolnya di sini. Jadi magnetic kontaktor di sini ya, coilnya inilah yang nanti akan mengunci ya. Kemudian nanti ini akan bekerja. Jadi begini langkahnya. Pertama, kondisi seperti ini kan berarti masih terbuka ya. Alirannya ini juga belum tertutup. Maka di sini juga tidak ada, walaupun ini bisa menyala sini ya, dari aliran sini bisa nyala, tapi di sini terbuka. Dan di sini juga open ya. Normally open, sehingga terbuka, sehingga tidak akan ada aliran arus di sini. Ya. Yang tertutup mana ini nanti? Ini tertutup dan lampu merah akan menyala. Jadi ketika pertama kali yang menyala lampu merahnya ya, karena belum terhubung, mesin masih mati gitu. Tapi begitu kita pencet start gitu ya, kita pencet start sebentar, walaupun sebentar, klik gitu ya, maka arusnya akan mengalir ke sini. Nah, di sini coil di sini akan istilahnya energizing ya, akan dialiri arus. Ketika ini dialiri arus, dia akan mengontrol kontaktor-kontaktor yang dia kendalikan. Ya, di sini tertulis MC1, magnetic kontaktor 1, MC1, di sini MC1. Artinya ketika ini terenergize, maka yang awalnya normally open menjadi normally close, dan yang normally close menjadi normally open. Gitu ya. Kita lihat di sini kita close, ini nyala, gitu ya. Ini teraliri arus, maka dia akan meng-close ini dan meng-open ini. Kalau ini close, maka ketika ini kembali lagi, karena ini tadi push button, artinya ketika ditekan dia akan balik lagi setelahnya. Nah, tapi ketika ini sudah teraliri arus, maka dia akan meng-close ini. Maka selanjutnya arah arusnya akan ke sini. Maka dia akan tetap selalu on. Ya. Inilah yang sering disebut dengan berarti tombol penguncinya, seolah-olah begitu ya, penguncinya. Walaupun ini push button ya. Tapi ketika sudah on, dikunci di sini, walaupun ini terbuka kembali, maka arah aliran arusnya lewat sini. Gitu ya. Dan ini juga ada lewat ke sini juga. Artinya apa? Lampu yang hijau akan nyala. Artinya ketika start, mesin nyala, lampu hijau menyala. Nah, bagaimana ini close? Ya seperti tadi, karena ini terenergize, ya, maka dia akan mengendalikan kontak-kontak yang dia kendalikan. Maka ketika ini energize, yang open jadi close, yang close jadi open. Ini normally open, maka dia akan terclose sehingga arah aliran arus yang akan masuk ke motor. Gitu. Lanjut. Ketika di sini stop kita tekan, maka tidak ada aliran arus lagi, ya. Ketika kita tekan sebentar di sini, maka arusnya terputus yang ke sini. Maka dia akan yang tadi awalnya ini close jadi open lagi, yang ini open jadi close lagi. Seperti itu. Sehingga ketika stop, yang terjadi yang
aliran arusnya akan ke sini karena ini close dan lampu merahnya akan menyala. Nah, yang agak kesulitan adalah Ibu apa itu? Merepresentasikan relatornya gitu ya, relatornya. Sehingga ini kapan nyalanya gitu ya, terus ini